Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam RSHB. Saudara, kita kembali berbicara tentang bagaimana kita bisa menghindari kehidupan kita dari jeratan maut. Sebab iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan dan melemahkan setiap anak-anak Tuhan. Ingat saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis itu berusaha untuk melemahkan saya dan saudara, dan berusaha memasang jebakan-jebakan, jeratan-jeratan untuk menghancurkan saya dan saudara. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap kuat? Sebab saudara, banyak jeratan, jebakan yang diberikan iblis kepada setiap orang Kristen. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang tidak tahu, yang tidak paham bahwa dia sedang berada dalam jeratan iblis. Kita sudah belajar kemarin bahwa jeratan iblis salah satunya dalam hal keuangan. Banyak bukan orang-orang Kristen yang terjebak dalam hal ini, akhirnya banyak hutang, stres, depresi, dan akhirnya tidak bisa memuliakan Tuhan hidupnya. Bahkan hidupnya selalu berada dalam pergumulan, masalah, dan akhirnya terhilang bagus-bagus, nggak stres dan gila saudara. Dan hari ini kita mau belajar seri yang kedua dalam jeratan maut tentang rasa takut. Saya percaya setiap orang pasti punya rasa takut, saudara ya. Rasa takut ini ada dua saudara. Ada takut yang positif, tapi juga ada takut yang negatif. Takut yang positif seperti kita punya rasa takut, hormat, dan segan kepada seseorang yang kita hormati. Kadang-kadang kita punya rasa segan, hormat, takut. Makanya firman Tuhan juga berkata, takutlah akan Tuhan. Rasa takut kita kepada Tuhan adalah rasa hormat, rasa respek yang di atas segala respek harusnya. Karena Tuhan Yesus, Bapa di surga adalah Allah yang berkuasa. Kita rasa hormat dan segan kepada orang-orang yang jauh lebih tua, kepada orang-orang yang patut kita hormati, bukan saudara? Nah, ada juga takut yang negatif. Nah, ini banyak sekali contohnya. Takut yang negatif, khawatir yang berkelebihan, saudara. Atau takut sama setan. Nah, ini ya lumrah, wajar, saudara. Sebab ada banyak orang yang kadang-kadang memang takut sama setan, saudara. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa kuasa dalam diri kita bersama dengan Roh Kudus jauh lebih besar kuasanya. Nah, untuk itu, saudara, kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan. Kita akan melihat saudara di dalam Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, setiap rekan-rekan yang setia menyaksikan RSHB ini, saudara, ingat baik-baik, ternyata iblis itu juga menjebak banyak orang percaya, menjebak banyak orang-orang Kristen. Sebenarnya banyak manusia, saudara ya, yang saya layani, orang-orang yang depresi, yang schizofren, itu tidak hanya orang Kristen, banyak orang-orang yang di luar Kristen. Dan memang rata-rata, saudara, bermula dari rasa depresi itu kan banyak, saudara ya. Karena terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu penuh sekali yang dipikirkan, yang menekan hidupnya. Saudara, ternyata kita harus sadar, jebakan iblis adalah dari banyak sekali, saudara, tapi salah satunya seri yang kita bahas hari ini adalah rasa takut. Tadi yang saya mau sampaikan pada saudara, takut yang negatif. Kalau saya dan saudara sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus melenyapkan ketakutan. Kenapa saudara? Sebab kita tahu, kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Roh Kudus yang luar biasa dalam diri kita, lebih besar kuasanya. Harusnya kita sadar akan hal itu, sehingga kasih kita kepada Tuhan Yesus itu sempurna. Takut yang negatif adalah khawatir yang berkelebihan, takut kepada setan. Dan saudara, ada banyak saudara ketakutan-ketakutan ya, jenisnya ya. Seperti dalam bahasa Yunani ada takut yang disebut delia. Ya, delia ini saudara adalah rasa takut saudara yang takut menghadapi masalah. Jadi
tipe-tipe orang yang tidak mau menghadapi masalah. Kalau ada masalah, dia lari dari masalah, tidak diselesaikan tapi lari dari masalah, ya, tidak berani menghadapi masalah bahkan menyelesaikannya. Jadi hal seperti ini, saudara, adalah juga rasa takut. Ada juga orang yang takut, dan ini biasanya banyak orang yang ngalamin ini, saudara, yaitu bahasa Yunaninya phobos. Ini akar kata dasar dari phobia, ya, yaitu ketakutan yang berkelebihan atas sesuatu. Dan kebanyakan, walaupun tidak semua orang fobia itu berdasarkan dari trauma, tapi juga lebih banyak orang menjadi fobia karena trauma, begitu saudara ya. Nah, tanpa disadari, ketakutan-ketakutan yang seperti ini kayaknya biasa ya. Wajar lah, kita kan manusia, pasti punya rasa seperti itu. Ya, betul saudara. Tetapi siang hari ini atau saat ini saudara, siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini, entah pagi, siang, ataupun malam, kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya mau sampaikan bahwa tadi firman Tuhan dikatakan bahwa kasih yang sempurna dalam Tuhan melenyapkan ketakutan. Jadi saat saudara khawatir, saya tidak tahu, khawatir akan keuangan, khawatir akan nggak tahu lagi harus berbuat apa, mungkin karena ekonomi, saya mau sampaikan pada saudara, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, saudara, kalau saudara takut akan masalah kekurangan ekonomi, firman Tuhan sudah berkata, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak perlu khawatir, sebab Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Nah, saudara, kalau saudara takut, ya, takut setan, takut dengan segala sesuatu, khawatir yang berkelebihan, tahukah saudara bahwa ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus? Setiap orang Kristen, Tuhan kirimkan malaikat yang Tuhan kirimkan untuk melayani dan menjaga saya dan saudara. Ini yang mungkin banyak orang nggak sadar ya saudara. Dan firman Tuhan berkata saudara, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, kita perlu sadari pada saat ini, jangan masuk jebakan iblis, jangan sampai kena jeratan iblis, yang salah satunya adalah ketakutan. Sebab kalau orang yang cinta Tuhan Yesus, kasihnya sempurna dalam Tuhan, pasti kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Intinya, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, saudara tidak akan takut dan khawatir. Masalah, iya, mungkin ada, kita sedang hadapi, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Datang kepada Tuhan, berdoa, saudara, dan temukan kekuatan dan jalan keluar. Saudara cari mentor, saudara datang kepada Tuhan, saudara lebih baik memuji dan menyembah Tuhan. Kalau ada dosa, segera minta ampun. Jangan sampai kita kena jebakan dan jeratan maut iblis dengan ketakutan. Saudara, mari hadapi pergumulan dengan berani bersama dengan Tuhan. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Biarlah renungan ini memberkati saudara. God bless you.